Halo teman-teman, hari ini yang kita bahas adalah tentang negara lain, yaitu tentang Mamarika, kemudian Ukraina, dan Rusia, di mana tiga negara ini sedang bersitegang. Beberapa hari yang lalu, Rusia sudah melakukan penyerangan pada Ukraina di pangkalan tentaranya. Nah, kenapa seperti itu alasannya? Dari pidatonya Om Putin, tadi saya baca-baca ya, Om Putin bisa dikatakan kesabarannya sudah habis. Dikarenakan Mamarika akan melakukan pergerakan militernya ke Ukraina, mungkin akan mendirikan pangkalan di Ukraina, dan tentunya itu akan sangat membahayakan untuk Rusia. Nah, sangat bahaya sekali karena Ukraina dan Rusia ini adalah tetanggaan. Sebenarnya Ukraina dulu ini adalah satu rumpun dengan Rusia. Kemudian ada perpecahan di Rusia dan terjadilah negara-negara kecil, dan salah satunya Ukraina. Nah, tentunya Ukraina dan Rusia ini saat ini bersitegang dikarenakan Ukraina ingin menjadi NATO dan Amerika akan mendirikan pangkalan perang di negara Ukraina. Tentunya ibaratnya muka ini dikasih monyong meriam ya. Jadi ya mau nggak mau tentunya Rusia mencak-mencak. Nah, di sini kita juga harus tahu NATO ini anggotanya banyak yang dari Eropa. Sedangkan Rusia ini adalah pemasok terbesar minyak untuk negara-negara Eropa. Buat negara Eropa ini merupakan buah si malakama. Di satu sisi mereka adalah bagian dari NATO yang harus setia membantu NATO jika diperlukan. Di sisi lain mereka ketergantungan minyak kepada Rusia. Terus seperti apakah nantinya? Mari kita ungkap di sini ya guys. Seperti apakah kelanjutannya? Kita inti pertahanan dulu, pertahanan Rusia dan Mamarika di sini. Bagaimana? Nah, kalian pegang siapa? Mamarika apa Rusia? Terserah saja ya. Mari kita ungkap di sini pertahanan Mamarika dan beruang putih seperti apakah kondisinya saat ini. Mamarika dan beruang putih kondisinya seperti apa saat ini. Oh ya, tadi itu sebenarnya saya juga mendapatkan WA dari teman saya, klien saya yang di Jerman. Dia berbagi share tentang di mana Jerman ini saat ini sedang bekerja sama dengan Rusia yang ada kaitannya dengan minyak, membangun kilang, maksudnya membangun pipa gas, di mana pipa gas ini akan menghubungkan Jerman dan Rusia. Dan ada pemberitaan di mana bocoran-bocoran ya dari Mamarika yang tidak menghendaki hal itu terjadi, karena jika Jerman dan Rusia menjalani sebuah hubungan kerjasama yang bagus, tentunya nanti akan ada keterbukaan Jerman dan Rusia. Tentunya keterbukaan ini bisa masalah traveling, masalah pajak dan lain sebagainya, karena baik Jerman maupun Rusia saling diuntungkan dalam kerjasama ini. Dan itu dalam pemberitaan tadi itu tidak disukai oleh Mamarika. Apakah karena itu sehingga Mamarika mengoyak-ngoyak Ukraina agar Ukraina bergabung dengan NATO, kemudian Mamarika bisa mendirikan pangkalan perang, itu bisa saja terjadi. Tapi guys, Ukraina sebelum presiden saat ini ada jalinan baik dengan Rusia, tapi begitu presidennya diganti, kayaknya hubungannya kurang harmonis. Mungkin karena pemimpinnya yang kurang menjalin hubungan baik dengan Om Putin, jadinya seperti ini. Karena dulunya nggak ada masalah Rusia dengan Ukraina ini, tapi akhir-akhir ini menjadi genting seperti ini ya. Itu tadi info dari teman saya di mana Jerman menjalin hubungan dengan Rusia, dan ada pemberitaan di mana Mamarika kurang menyukai kerjasama tersebut. Mari kita ungkap di sini pertahanan Mamarika dan negara beruang putih ini kuat mana? Kita coba intip ya guys, kuat mana Mamarika dan beruang putih.
Saya ambil untuk beruang putih dulu. Negara beruang putih, seperti apakah pertahananmu dalam permasalahan Ukraina dan Amerika ini? Ada simbol ini, Seven of Cups. Saya ambil 3 ya. Ada simbol masih dipikir-pikir, mau maju mau mundur. Kemudian di sini ada rencana diam-diam dari Om Putin. Kemudian dari Mama Rika, bagaimanakah pertahanannya atau strateginya di dalam menghadapi negara beruang putih ini? Ada simbol kesuburan di sini. Selanjutnya ada simbol bulan. Bulan ini bisa sebuah kekhawatiran yang akan terjadi atau sebuah rahasia yang akan terungkap, yang intinya kondisi yang kurang bagus untuk Mama Rika. Selanjutnya ada simbol ini, semacam pertengkaran, pertempuran. Jadi seperti ini ya guys. Kalau dari negara beruang putih, ini ada simbol Seven of Cups, di mana Om Putin ini dalam penyerangannya ke pangkalan pertahanan Ukraina itu masih belum sepenuhnya fokus untuk mengeluarkan kemampuannya. Bisa dikatakan itu semacam warning. Intinya ingin menunjukkan kalau dia bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti perkara ini. Ada simbol Seven of Cups, masih belum sepenuhnya mencurahkan perhatiannya dalam perkara Ukraina dan Mama Rika ini. Jadi tentunya Om Putin ini memiliki kekuatan yang lebih dari yang kemarin-kemarin itu. Kekuatan yang masih disembunyikan di sini. Ada rencana diam-diam. Tapi untuk saat ini Om Putin masih maju mundur dalam melakukan gebrakan. Mungkin Om Putin ini masih berpikir ke depan, misalnya masih berpikir karena memberi kesempatan kepada Ukraina untuk misalnya untuk berpikir ulang dan lain sebagainya. Di sini ada simbol seseorang yang dikelilingi cangkir 4. Masih ada belas kasihan sebenarnya kepada Ukraina. Jadi Om Putin ini. Namun jika tidak ada kesepakatan, misalnya Om Putin sudah memberikan peluang untuk bisa berpikir ulang Ukraina, tapi kalau peluang itu tidak dipergunakan, akan ada rencana yang sudah disiapkan Om Putin ke depannya. Wow, ya ini ya. Ini untuk beruang putih. Nah, untuk Mama Rika ini negara NATO yang mempunyai anggota banyak. Ada support untuk Amerika di sini, Mama Rika di sini. Tapi guys, ada sesuatu yang harus diperhatikan buat Mama Rika juga. Ada simbol kekhawatiran di sini. Jadi Mama Rika ini juga khawatir jika terjadi semacam pertempuran di sini. Sangat khawatir. Walaupun sebenarnya Mama Rika ini memiliki anggota NATO yang banyak negara yang bergabung dibanding dengan Rusia. Kalau Rusia dulu ada Pakta Warsawa, entah berapa negara yang ikut gabung. Kalau dibanding dengan NATO masih kalah banyak pendukungnya, masih banyak pendukung NATO daripada Pakta Warsawa. Tapi Pakta Warsawa ini sekarang sudah bubar atau tidak, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Makanya di sini Amerika mendapat dukungan dari negara-negara yang bergabung di NATO. Tapi di sini Amerika dan NATO tetap ada kekhawatiran yang mungkin akan bisa meledak di suatu saat nanti, yaitu sebuah pertempuran. Jadi di sini baik Rusia maupun Mama Rika masih belum sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kondisi ini. Mereka masih tarik ulur di sini, dan Mama Rika sebenarnya mengkhawatirkan jika terjadi perang militer di Rusia dan Ukraina. Sangat mengkhawatirkan sekali, walaupun sebenarnya Mama Rika ini mendapat dukungan dari anggota NATO ya. Tapi di sini Om Putin juga begitu. Masih
enggan melangkah. Kalau kemarin itu kan melakukan penyerangan mungkin semacam warning untuk Ukraina. Dan itu belum sepenuhnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Karena di sini ada simbol Seven of Cups. Masih belum fokus di sini. Tapi jika perundingan-perundingan ini gagal, misalnya Om Putih sudah memberikan kesempatan untuk berdamai dengan segala persyaratannya, tapi misalnya Ukraina tidak menggunakannya, Om Putin sudah siap-siap, ada rencana yang sudah disiapkan di sini. Nah, ini untuk Amerika dan Rusia. Kemudian akan saya lihat prediksinya untuk Ukraina. Harus bagaimanakah Ukraina ini dalam menyikapi perkara ini? Harus bagaimanakah Ukraina dalam hal ini, dalam menyikapi perkara ini? Aduh, jantung ditusuk pedang. Ukraina sedang kondisi nggak baik-baik saja ya. Selanjutnya di sini ada kondisi yang tidak diharapkan. Jadi pertumbuhan Ukraina menjadi melambat. Kalau dulunya aman damai, karena perkara ini menjadi pertumbuhan di sisi segala bidang bisa melambat. Selanjutnya ada simbol ego yang harus bisa ditaklukkan. Nah, jadi Ukraina ini harus berpikir jauh-jauh ke depan. Ada ego di sini, ego yang harus ditaklukkan, kekuatan yang harus ditaklukkan. Jangan jangan merasa ini loh saya, tapi tidak mempunyai kekuatan yang bisa sebanding dengan Rusia. Jangan berharap dibantu negara lain, tapi negara sendiri hancur lebur. Seperti itu ya. Kemudian di sini akan saya ambil 5 kartu ya. Untuk Ukraina harus bagaimana? Ada simbol ini. Kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu, dimana saat kemarin itu Ukraina aman damai, kondisinya nanti bisa berubah menjadi kurang bagus karena di sini ada roda berputar. Selanjutnya ada simbol pergerakan cepat. Segala sesuatu bisa saja terjadi jika Ukraina tidak mewaspadai ya. Karena yang namanya pertempuran, apalagi Rusia sudah memberi warning kayak kemarin itu, sudah melakukan penyerangan dan ada beberapa yang meninggal. Tentunya Ukraina harus bisa berpikir-pikir, jangan terlalu mengedepankan egonya. Di sini harus bisa melihat kemampuan negaranya dalam melawan negara Rusia ini seperti apa. Segala sesuatunya bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa berubah cepat dari yang kondisi yang baik menjadi buruk atau dari kondisi yang buruk menjadi baik, tergantung bagaimana Ukraina ini mengambil kebijaksanaan di sini ya guys. Seperti itu teman-teman kondisinya saat ini, akan kita ikuti perkembangannya lebih lanjut. Semoga saja harapan saya ada jalan damai antara Ukraina, Rusia, dan Amerika, sehingga bisa hidup rukun dan damai dengan segala kesepakatan yang saling menguntungkan tentunya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel.